Halo guys, PPN 12%, saham saat ini sudah nggak jadi menarik lagi dan ini akan mempengaruhi secara psikologis sepanjang 2025. Ini adalah akhir-akhir tahun 2024 dan kita tahu selama 5 hari terakhir nih IHSG sudah turun sekitar 4,6% ya. Kenapa saya hitung 5 hari, padahal PPN-nya 3 hari yang lalu naiknya diumumkannya karena efek psikologisnya. Kita tahu bahwa beritanya memang sudah bocor akan diketuk palu 12% dan pasar saham meresponnya dengan penurunan 4,6% ini. Jadi apapun alasannya ini sudah nggak masuk akal sekali ya gitu. Pemerintah memang untuk tahun 2025 nanti harus membayar utang beserta pokok dan bunganya itu 1.350 triliun rupiah atau sekitar sepertiga dari APBN kita habis untuk bayar utang dan cicilan. Otomatis itu akan memberatkan sekali dan itu sebabnya ngotot Dari untuk mana dapat duitnya? 12%. Di sisi lain, target pajaknya itu bisa jadi nggak akan tercapai. Kenapa? Karena ekonominya mengkerut, otomatis kenaikan dari 10 ke 11 itu jadi sia-sia saja. Dan kita tahu bahwa yang dapat intensif dari kenaikan ini justru eh, transaksi properti sampai 5 miliar rupiah gitu ya. Dan kita tahu properti seperti apa ya 5 miliar rupiah itu artinya ya menguntungkan pengembang-pengembang tertentu saja gitu ya. Jadi ini dan banyak gimmick-gimmick seperti eh, makanan nggak dikasih PPN 12% itu disubsidi dan sebagainya itu kebanyakan gimmick. Intinya harusnya memang terus terang saja gitu dan di masa seperti ini kalau kita lihat Vietnam menurunkan itu sudah tentu saja masuk akal secara ilmu ekonomi gitu ya. Ketika ekonomi melemah, harusnya masyarakat itu didorong untuk melakukan konsumsi supaya produktivitas konsumsi itu nggak turun. Kalau turun, pabrik-pabrik juga akan mengurangi produksinya, efisiensinya turun dan ikutannya akan banyak sekali sampai kredit macet. Itu sebabnya ini adalah saham BBRI. Kita lihat sekarang turun terus gitu. Saham BCA 5 hari ini juga turun terus. Saham-saham bank retail rata-rata akan cenderung turun. Kenapa? Karena itulah yang menopang transaksi PPN 10% itu ada di bank-bank retail itu. Jadi ya, ini akan menggerus pendapatan bank dan efek dampak ikutannya itu akan negatif sekali. Jadi IHSG pun saya prediksi selama 2025 apalagi awal-awal gitu orang terkejut dengan efek psikologisnya itu akan terkoreksi gitu ya. Jadi masa bulan madunya ini cuman segini dan ini sekarang turun. Ini sampai BRI ya antara 2020 sampai 2024 bisa sampai segini di harga terbawahnya di tahun 2020-an gitu. Dan itu artinya banyak sekali kerugian yang di efek dampaknya. Kalau Pak Prabowo bilang, oh saya nggak punya saham dan saham itu judi bukan orang kecil gitu itu saya pikir omongan yang paradok gitu. Kenapa paradok? Karena kapitalisasi saham di Indonesia ini sekitar 12.600 triliun rupiah atau kalau dibandingkan dengan APBN itu 4 kalinya APBN gitu ya.
nilai kapitalisasi. Itu nilai yang besar sekali dan itu menyangkut perusahaan-perusahaan besar BCA dan Astra, Barito dan sebagainya, dan perusahaan tambang nikel juga, BUMN juga. Jadi artinya nggak bisa ngomong juga seolah-olah menafikan saham gitu ya. Kalau pasar saham ambruk itu efek psikologisnya besar sekali ya. Akan bertambah pada yield suku bunga Bank Indonesia, surat utang juga akan naik bunganya dan sebagainya, dan nampaknya itu sangat buruk sekali. Jadi komentar Pak Prabowo itu menurut saya nggak bijaksana kalau ngomong oh saham seolah-olah, padahal ya dia kan punya perusahaan, ya pasti punya saham juga. Kalau ngomong nggak punya saham itu kan jual. Ya mungkin dia bukan pemain, bukan scalper kan nggak mungkin juga dia jadi scalper saham gitu. Tapi intinya ya saham pasti punya lah. Jadi uh, belajar, harusnya kita punya pemimpin yang jangan yang seperti dulu-dulu gitu ya. Dan di satu sisi kita tahu bahwa Menteri Investasi itu bilang bahwa penggerak pertumbuhan ekonomi yang 8% targetnya itu tahun 2028 akan 8% itu adalah investasi. Tapi kita ini dagang investasinya di luar negeri itu juga nggak fair gitu ya. Kalian tahu dulu pernah bilang nikel kita dilarang ekspor. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas-kelas internasional agar nggak kalah kita. Amerika sama Cina saja nggak ada istilahnya dilarang gitu ya. Yang ada tarifnya dinaikkan. Tapi tetap saja kalau selama dia mampu mengkompensasi tarifnya ya ekspor aja. Dan larangan teknologi pun juga terbatas hanya untuk Huawei, ZTE gitu ya, yang teknologi Amerika gitu. Tidak di stop total. Tapi di nikel kita di stop total dan akhirnya di WTO pun kalah. Ya pasti kalah lah. Tapi yang presiden yang dulu bilang kita akan lawan kan nggak masuk akal gitu. Aduh. Itulah sebabnya IKN tuh nggak laku. Kenapa? Karena kita ini mainnya kasar gitu ya. Nggak ada istilah dilarang total. Yang ada itu ya di paling mentok-mentoknya di restriction melalui pajak dinaikkan dan sebagainya. Tapi kalau tulisannya dilarang itu kan namanya ngelarang orang dagang gitu. Mana bisa gitu. Walaupun tambang itu ya milik Indonesia bener, tapi kalau secara fair terus kita melarang sama sekali itu ya nggak masuk akal, diketawain nanti. Jadi kalau kita di satu sisi bertindak aneh gitu, di satu sisi ayo investasi di IKN. Nah dia investor asingnya bilang gini, nanti jangan-jangan kamu bohongin saya. Sudah investasi nanti diubah dan nanti kan bagaimanapun juga kalau pengusaha ya ke arbitrase internasional itu kan juga mahal dan juga nggak perlu gitu. Jadi itu resiko yang nggak perlu diambil gitu loh. Jadi ini kan menyangkut 280 juta rakyat gitu. Ya jangan pakai jimik-jimik lagi lah, capek kita Pak. Oke, thank you. Ini adalah harga saham BBRI yang menurut saya masih akan cukup menderita sepanjang 2025 terkait dengan PPN 12%. PPN 12% dibilang nggak berdampak. Kalau nggak berdampak ya buat apa terus ambil 12% gitu kan. Karena mau ambil uang untuk bayar 13.350 triliun itu gitu loh.
Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa share dan like video ini. Thank you. See you next time.